Nakuha yung wallet ko. O bakit ako? Kitang-kita ko kung paano kayo makipaglandian sa babae. Yun na, talo na naman. Halo bro, pada kali ini aku bakal mengisahkan film Kapali. Film yang baru dirilis tahun 2024 ini mengisahkan tentang seorang wanita yang merupakan seorang perawat di rumah sakit dan harus rela dipecat setelah ketahuan bercocok tanam bersama sang pacar di dalam ambulan. Hingga akhirnya dia menjadi pembantu dengan seorang majikan dokter pria muda. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, daripada penasaran langsung kita gas aja ke ceritanya bro. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Audrey. Saat ini adalah masa-masa paling sulit dan banyak cobaan bagi dirinya. Apalagi urusan percintaan. Audrey mendapatkan pasangan yang cuma numpang hidup pada dirinya. Audrey sangat tidak beruntung, sebab Richard pacarnya selalu bergantung apapun pada Audrey. Di ba nga na-stasyon ako? Hindi ka nakipaglandian, edi sana may kasabay akong umuwi. Nangangamusta lang yun. Kitang-kita ko kung paano kayo makipaglandian sa babae. The best ka talaga, B. Dan setiap kali mereka bercocok tanam, Richard selalu mengajaknya bermain dimanapun dan kapanpun. Sampai-sampai di dalam pekarangan rumah sakit tempat kerja Audrey, Richard memaksa Audrey untuk melayaninya bercocok tanam. Richard gak mau mengeluarkan uang untuk menyewa sebuah penginapan. Bahkan di suatu saat Richard tanpa ragu bercocok tanam di dalam mobil ambulan rumah sakit. Hingga pada akhirnya Audrey dipecat dari pekerjaannya setelah ketahuan melakukan cocok tanam di dalam mobil ambulan rumah sakit. Dahil you are fired! Pasensya na po, hindi na po ako ulit. Boyfriend mo ang ambulansya ng ospital. Inaantay ka ni Ma'am Emma sa office. Hindi ko alam kung bakit. Basta update mo ako agad Magsi 6 months na yan Ditambah lagi Audrey harus kehilangan semua tabungannya setelah tertipu oleh agensi yang menjanjikan pekerjaan yang ada di Australia. Hingga suatu ketika Audrey mendapatkan sebuah pekerjaan dari seorang dokter terkenal bernama Stan. Dan saat itu Stan sedang mencari seorang perawat untuk membantunya menjaga dan merawat istrinya yang mengalami kelumpuhan akibat suatu penyakit. Kamis? Good afternoon. Dan singkat cerita, Audrey pun resmi bekerja di rumah Stan setelah dia melakukan wawancara dan menjawab beberapa pertanyaan. Anong sakit niya? Bukas ko palang po mamimit si ma'am. Marangal na trabaho yan. Agawan ka ng mga ospital na yon. Di hari pertamanya kerja, Audrey langsung mendapatkan penolakan dari Demi, yaitu istri Dr. Stan. Walaupun begitu, Audrey dengan beraninya meminta uang muka atau upah pembukaan kepada majikannya. Karena saat itu Audrey sangat membutuhkan uang. Ma'am. The hell are you? Good morning. Bakit ba ang kulit mo? Ikaw? Alam kong hindi tama to, pero... ano pong gagawin ko, sir? Lahat ng iutos How niyo. much? Isa pa ako lang naman nakakaalam ng timpla na gusto niya. Your Demi's caregiver. Anesthesiologist ka pala? Sanay na po ako sa ganyan, sir. Di sore hari, Audrey yang tak sengaja lewat depan kamar Demi, dia malah melihat Demi dan Stan sedang bercocok tanam. Dan hal itu membuat Audrey tak tahan karena serabi lembutnya langsung basah. Ia pun turun ke bawah untuk melakukan fantasi sendiri sambil mendengarkan suara cocok tanam Demi dan juga Stan. Singkat cerita, beberapa hari bekerja, akhirnya Demi mulai menerima keberadaan Audrey di rumahnya. Bahkan dia juga menceritakan masa lalunya yang suka berselingkuh. Dan dengan kondisinya yang seperti ini, Demi menganggapnya adalah balasan dari perbuatan yang dilakukan 3 tahun yang lalu. Seminggu setelah bekerja di sana, Audrey selalu memperhatikan Stan, yang sabar mendampingi sang istri, bahkan terlihat sangat romantis, hingga menimbulkan rasa iri di dalam hati Audrey.
Di suatu malam, Demi kembali mengajak Audrey untuk minum, sembari menceritakan tentang kisah percintaannya dengan Stan. Di sini Demi mengatakan bahwa dirinya sangat beruntung mempunyai suami seperti Stan, yang masih mencintai dengan sepenuhnya, walaupun dia tahu kalau dulunya sang istri suka berselingkuh. Dan dengan kondisi yang saat ini yang mengalami sebuah penyakit. Setelah mendengar semua itu, membuat Audrey semakin tertarik pada Stan dan ingin sekali memilikinya. Submissive. Pagalitan. Ano? Ganyan ka pa rin? Alam mo nang dahil sa'yo, ganito na ako. Iniwan mo ako. Kita mo, di ka niya iniwan. Dikarenakan terlalu banyak minum, Demi akhirnya oleng dan dipapa menuju ke kamarnya. Di luar kamar, Audrey juga mendapati Stan yang baru saja pulang dalam keadaan oleng. Melihat Stan yang tak sadarkan diri, Audrey pun memanfaatkan keadaan tersebut. Dengan menggunakan jarinya, dia mengulik-ngulik Stan sampai membuat dirinya basah. Di keesokan harinya, Audrey yang baru saja selesai mandi, dikejutkan dengan kehadiran Stan dalam kamarnya. Setelah menutup pintu rapat-rapat, perlahan-lahan Stan mendekati Audrey dan mulai melancarkan aksinya. Namun belum selesai pemanasan, Stan tiba-tiba saja teringat sang istri, lalu dengan terburu-buru pergi meninggalkan Audrey. Audrey yang sudah terlanjur basah akhirnya pulang dan langsung menemui Richard untuk memintanya mencangkul ladang basahnya. Dan setelah selesai, Audrey akhirnya dengan berani mengakhiri hubungannya dengan Richard yang selalu menjadi beban. Tak terima dengan keputusan Audrey, keesokannya Richard membuat keributan di depan rumah Audrey. Wala nga dito si Audrey. Pabayaan mo na ang pamangkin ko. Manong kuya! Audrey! Ka talaga tatantanan itong Richard na to eh. Tak lagi merasa aman, Audrey akhirnya meminta bantuan Stan dan Demi agar dia diizinkan untuk tinggal di rumah mereka. Semenjak tinggal di rumah itu, diam-diam Stan dan Audrey semakin dekat dan dengan bebas melakukan bercocok tanam dimanapun dan kapanpun. Akala ko pa, bakit ka pa natatakot? Tulog na siya. Akala ko pa extra careful. Stan! Tawa mo. Naninig lang ako. Di lain itu, Demi yang merasa kekurangan perhatian dari Stan, akhirnya mulai mencari perhatian yang lebih dari sang suami. Hindi ka na ba nalilibugan sa akin? Hingga suatu ketika saat Demi sedang berjemur, tiba-tiba saja seorang wanita muda menghampirinya. Wanita itu ternyata adalah Lisa yang merawatnya sebelum Audrey. Di sini Lisa menceritakan bahwa Stan merupakan pria munafik bermuka dua. Di masa lalu ternyata Stan sempat membajak ladang subur Lisa tanpa izin dari dirinya, di mana hal tersebut membuat perut Lisa melendung. Mendengar kabar itu tentu saja menghancurkan pikiran Demi, hingga akhirnya Demi menangkap basah Stan yang tengah bercocok tanam dengan Audrey di dapur. Pero kahit na. Ano to? Alin? Stan! Stan! Fuck you! Fuck you! I'm out! I don't care, to be honest. Melihat Demi yang histeris, dengan cepat Stan pun memasukkan sesuatu ke mulutnya, yang membuat Demi seketika tak sadarkan diri. Hal tersebut tentu saja membuat Audrey panik ketakutan. Ditambah lagi di kamar Demi, Audrey menemukan obat yang tak seharusnya diberikan kepada Demi. Fakta tersebut akhirnya membuka semua rahasia Stan terungkap, yang ternyata selama ini Stan dengan sengaja membuat istrinya lemah tak berdaya layaknya orang sakit. Bakit? Nirip ba kita? They fucking deserve it!
Mengetahui hal itu, Audrey pun berencana menyelamatkan Demi. Audrey dengan diam-diam pergi untuk mencari bantuan. Akan tetapi belum sampai di gerbang, Stan sudah lebih dahulu membekapnya hingga tak sadarkan diri. Richard yang kebetulan berada di luar gerbang menyaksikan perbuatan Stan. Dengan cepat dia melompati gerbang itu dan masuk ke dalam rumah. Dengan tangan kosong, Richard pun langsung membogem Stan, dan perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Namun dengan sebuah senjata api, Stan berhasil menang melawan Richard. Akan tetapi tanpa dia sadari, dari belakang Demi mendorongnya, hingga akhirnya Stan terjatuh dari lantai 2. Di akhir film terlihat keadaan Demi yang sudah kembali pulih. Sementara di tempat yang berbeda, Stan terlihat dirawat di rumah sakit dengan tangan terborgol dan terbaring tak berdaya. Dan dokter mengatakan bahwa dirinya mengalami kelumpuhan total. Tamat. Itulah cerita film Kapalit, bro. Menurut kalian pesan moral apa yang ada pada film ini? Komen ya, bro. Sampai di sini cerita film kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya ya.